Karena hari ini rezeki yang dititipkan Allah sama kita ini cuman sementara ini. Betul apa ya? Sementara nggak Pak Dewan? Jadi wakil gubernur sementara Pak Nyanyang? Sementara. Jadi ketua DPR sementara. Anggota DPR sementara. Sementara. Berarti apa? Semua ini titipan. Jadi hari ini jabatan yang diberikan Allah kepadamu malah jangan lantas membuatmu jadi orang yang sombong. Dulu belum jadi apa-apa, sekarang jadi wakil gubernur, sombong, jalan mendungak, kaki nggak jejak. Biasanya begitu. Ini orang sana ini bang. Orang sana ini, bukan orang sini, orang sana. Tempatku orang sana, cuman orang sana itu satu partai sama orang sini, itu masalahnya. Maka hari ini kita punya jabatan jadi wakil gubernur karena apa? Titipan Allah melalui masyarakat. Jadi ketua DPR dari Allah melalui masyarakat. Maka jangan sombong dengan jabatan kita. Jadi anggota dewan, ini titipan Allah melalui masyarakat. Jangan sombong. Nah, jangan mengolah hanya kerjaan enggak. Sedikit-sedikit mengolah, sedikit-sedikit mengolah. Sedikit cair. Cair, tapi untuk anak yatim malas sekali kau mengasih. Kadang aneh orang, Pak, maaf ngasih kita judulnya santunan anak yatim, yang diundang 100 anak yatim, yang dikasih satu anak yatim 10.000, itu ongkos beca aja nggak balik. Kalau bahasa kampung kami temamut, temakan modal. Jangankan untuk cari untung, modal pun tak balik tuh. Ya benar, perkara ini, perkara sedekah, perkara berbagi, ini bukan kuantitas, ini perkara kualitas. Biar yang diundang 10 orang, tapi yang dikasih banyak bang. Buat apa yang diundang 100? Amplopnya sedikit. Maaf Pak Ketua, ini pernah kejadian sama saya. Saya pernah diundang sama salah satu pengusaha di Sumatera Utara. Macam begini juga lah, buka bersama bareng anak yatim. Jadi selesai saya ceramah begini, itu anak yatim pada lari ke kamar mandi bang. Bukain amplop. Kebetulan aku pun mau ke kamar mandi. Waktu saya masuk kamar mandi, itu anak-anak yatim semua pada berbisik. Punyamu berapa? Merah. Kau jangan senang dulu kata kawannya. Merah itu punya aku pun merah, tapi 10.000 katanya. Aku dalam kamar mandi itu ketawa, aku senyum-senyum. Coba buka punyamu, yang penting punya aku merah. Tengok dulu merah, itu belum tentu 100, bisa jadi 10. Uyangnya, rupanya 10.000 juga. Ketawa orang itu, ketawa. Keluar aku dari WC, aku tanya, ngapain kalian? Buka amplop Ustaz. Berapa isinya? 10.000. Mama temamut dalam hati bukan? Apa kan kecil tuh? Coba Ustaz buka punya Ustaz, entah samanya isinya bukan kita. Makanya aku hari ini agak sanksi pula ini kan. Apalagi jatah ceramah aku udah diambil sama ketua tadi kan. Allahu Akbar. Maka ibadah ini bukan perkara kuantitas tapi kualitas. Biar sedikit tapi bonafit daripada banyak tapi menyoma. Biar tahu kau dulu. Loh, aku ngomong terus terang Pak Wagub, aku orang Medan, muka belakang sama aja, nggak ada tutup-tutupi. Kalau kau son ikut, nggak son tes, main pun jadi kan gitu. Ya bener bang, saya terus terang, hitam putih nggak ada abu-abu, karena yang abu-abu cuma monyet serius bang. Maka yang kita cari hari ini kualitas. Kau jangan sombong dengan jabatanmu. Kalau jadi pejabat hanya untuk cari untung, nggak usah jadi pejabat lah. Udah nggak usah tengok-tengokan kalian, tengok aku aja. Siapa mau undang aku? Mana aku? Walaupun habis ini nggak ada yang ditandatangani, yang penting tiket pesawat udah dipesan, besok pulang aku. Maaf,
visi misi seorang pejabat jangan cari untung. Visi misi seorang pejabat satu aja, biar tekor asal tersohor, Bang. Biar tekor asal tersohor, tapi tekornya untuk siapa? Tuh, untuk pondok pesantren. Ini kan yang disebut sama ketua tadi kan. Kalau sudah agama yang dibolong, agama yang dibenahi, insya Allah sumber daya masyarakat, sumber daya manusianya akan baik di negeri Kepri. Amin. Ya gitu. Dengar, anggota DPR. Jangan jadi anggota Dewan nasi main selot aja. Yang ketawa-ketawa pemain semuanya. Ya Allah. Kenapa? Kalau sudah kita mengabdi niatnya untuk masyarakat, maka wajar kata Allah. Allah pesan sama Rasulullah. Apa pesan Allah pada Nabi? Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kata Allah, Pak Muhammad, kalau kau jadi pemimpin lembut. Maknanya apa Ustaz? Merangkul. Maka hari ini kita sudah menjadi pejabat, sudah dipercaya sama masyarakat, maka maaf jangan kecewakan kepercayaan masyarakat, saudara. Betul? Betul? Jangan kecewakan kepercayaan masyarakat. Kenapa? Hari ini kau punya jabatan karena ada yang nyucuk. Nyucuk tahu kan? Di sini bilangnya apa sih? Nyoblos. Tempatku sana nyucuk. Iya Bang. Jadi kalau kau sudah dipercaya sama masyarakat, jangan sampai kau hianati masyarakat. Mau dulu orang itu nyucuk kau, milih kau, nggak milih kau, udah nggak usah direcokin. Betul? Udahlah, ini semua sekarang masyarakatmu, jangan dibeda-bedain. Dengar Pak Ketua. Jangan nanti itu aspal jalan itu, aspal. Batas rumah itu aja, rumah ke sana nggak usah, kenapa? Nggak nyucuk aku dulu itu, itu nggak boleh. Ada ya? Ada orang sana, cuman pindah ke sini. Maka hidup ini satu, kalau mau berkembang, apa yang Allah titipkan sama kita, kembalikan kepada Allah. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Kalau sudah begini, maka insya Allah keberkahan akan datang. Cemana? Satu, caranya rayu Allah melalui anak yatim. Kenapa? Doa anak yatim mustajab, menembus aras. Insya Allah, kalau sudah doa anak yatim ini kepadamu, mau siapapun yang menjegal engkau, mau siapapun yang mau menjatuhkan dirimu, kalau sudah anak yatim bersama kita, doanya diangkat oleh Allah. Takkan ada yang mampu kalau Allah tak berkehendak untuk kita. Betul? Yang pertama. Yang kedua, yang mencabut keberkahan, penyebabnya dalam hidup kita apa Ustaz? Wala ta'aduna ala ta'amil. Kita lupa sama orang miskin. Kenyang perut kita, tapi orang itu kelaparan. Kita depan meja, tapi anak-anak itu belum ada. Kota, nasi kotak. Sepakat kita Pak Wagub, biar anak-anak yatim itu makan prasmanan, kita yang makan nasi kotak. Kenapa Ustaz? Orang tuh jarang makan prasmanan gini. Kalau nasi kotak udah biasa, tukaran kita. Nanti biar orang itu duduk di sini, kita duduk makan nasi kotak kita. Kata Pak Wagub, oke ini. Nah, mati lihat, nyesal kali aku datang kemari hari ini. Gak peduli aku kok. Maka ingat sama orang miskin. Apa kata Rasulullah? Jangankan kau masuk saja Nabi gak bakal ngasih. Kalau apa? Kau tidur dalam perut kenyang, tapi tetanggamu tak bisa tidur karena menahan kelaparan. Cobalah yuk kita tukar posisi. Hari ini kita ngundang orang miskin, kita ngundang anak yatim. Cobalah kasih kesempatan mereka duduk di posisi kita, biar kita yang merasakan seperti mereka. Ini kan judulnya silaturahim, betul? Silaturahim ini kan? Silaturahim. Kalau sudah silaturahim harusnya kita saling menguatkan Bapak Ibu. Kalau kata orang kampungku, united we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafal tuh, biar tahu kan lu. Nah,
Silaturahim itu kan apa? Menyebabkan apa? Bersatu kita tengok, bercerai kita runtuh, kan begitu. Yang menguatkan itu apa? Silaturahim. Nah, hari ini kita silaturahim dengan mereka yang kurang mampu, biar mereka merasakan posisi kita. Sekali-sekali kenapa rupanya? Maka hari ini kita ambil keberkahan dari Allah itu dengan bagaimana caranya? Kita kasih melalui anak yatim, kita santuni orang miskin, agar apa? Doa mereka diijabah oleh Allah, menembus langit, saudara. Bisa jadi hari ini, maaf, hari ini kita bisa jadi pejabat, bisa jadi karena doa anak yatim, orang miskin yang dengan tulus mendoakan kita di malam hari. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Maka kita kembalikan itu dari Allah dan untuk Allah. Yang kedua, yang ketiga, singkat aja, Pak. Yang ketiga, penyebab dicabutnya keberkahan itu apa, Ustaz? Wala ta'kuluna turasa akla lamma. Berebut harta warisan dengan cara yang zalim. Jangan kita suka berebut proyek dengan cara yang zalim. Nah, Ustaz Dewan. Kenapa Ustaz? Itu yang menyambut keberkahan. Banyak pun yang kau dapatkan, tapi kalau caranya salah, Allah nggak akan turunkan keberkahan. Kaya pun hidup kita, enak tempat tinggal kita, enak makan kita, tapi gelisah aja. Kenapa Ustaz? Karena kita jauh dari berkah Allah. Cara kita mendapatkannya salah, maka Allah takkan turunkan berkah dalam hidup kita. Maka perkara harta ini jangan terlalu kita cinta-cinta kali. Biasa aja, Pak. Biasa aja, aku gitu kok. Aku berani ngomong gitu karena aku sudah buat. Saya maaf Pak Wagub, Pak Ketua DPR, ya. Saya perkara harta, aku nggak mau mikir-mikir kok. Saya punya cita-cita itu meninggal jadi orang kaya, begitu meninggal nggak ninggalkan warisan, itu cita-citaku. Makanya hari ini maaf semua hartaku itu, semua aku buat nama istriku, biar tahu kau dulu. Ah, Ustaz takut, oh enggak, inilah tanda laki-laki jantan itu tadi. Memang kau jantan Pak, buat semua harta itu nama bini. Saya buat itu kok. Kenapa Ustaz ngomong gini? Harus ku bela ibu-ibu ini. Karena tanpa doa seorang istri, Bapak nggak akan jadi wakil gubernur. Bapak nggak akan jadi ketua DPRD, Pak. Tanpa doa seorang istri. Itu masih doa istri. Belum emas yang tujuan untuk kampanye semalam. Itu udah berapa itu? Ayo. Ya maaf, makanya saya punya cita-cita jadi orang kaya, meninggal nggak usah ninggalin warisan dah. Semua saya buat nama istri saya, benar Pak. Saya punya rumah ada beberapa, saya buat nama istri. Saya punya mobil ada beberapa, saya buat nama istri. Saya punya lahan di mana-mana, saya buat nama istri. Kenapa Ustaz saya buat nama istri? Karena itu warisan dari mamanya. Aku buat nama dia, kalau ada dari aku enak kan dia kan? Nah, ayo jangan kita berebut harta dengan cara yang zalim, nggak akan ada berkah. Terakhir yang keempat, waktu hibbunal mala hubban jamma, jangan terlalu cinta kita sama dunia. Karena secinta-cintanya kita pada dunia, kita pasti akan kembali kepada asal kita, yakni kepada alam akhirat.